Oke, selamat malam. Sekarang saya sama Mbak Vira, salah satu guru TK di Desa Sumberbuluh, dan saya akan mewawancarai tentang COVID-19 atau Corona ini. Oke, pertanyaan pertama ya Mbak. Bagaimana proses mengajar selama masa pandemi ini? Selama masa pandemi ini, anak-anak kan diharuskan belajar di rumah. Dan orang yang paling terdekat dengan anak kan adalah keluarga, ibu atau ayahnya. Jadi selama belajar di rumah, yang menyampaikan materi atau pembelajaran pada hari itu orang tuanya. Jadi guru memberi pemberitahuan, memberi pedoman pelajaran apa saja yang akan dilakukan hari itu kepada orang tuanya, orang tua yang menyampaikan pada anaknya. Oh, itu melalui via WhatsApp ya, Iya, via WhatsApp atau grup itu. Oke. Terus yang nomor 2, kan anak usia TK itu membutuhkan membaca dan menulis. Nah, untuk masuk ke SD, itu cara penyampaiannya itu disampaikan oleh orang tua sendiri atau gurunya ikut membimbing juga atau gimana? Sebenarnya di TK itu ada aturan bahwa anak kan nggak boleh diajarkan calistung ya, baca terus hitung. Tapi boleh disampaikan dengan cara bermain. Ya itu guru memberi arahan sama orang tua. Caranya itu gini, misalnya ngajak anak belajar berhitung angka gitu. Dengan cara menghitung benda-benda yang ada di sekitarnya, misalnya anak-anak diajak bersih-bersih terus menghitung jumlah pintu yang ada di rumah ada berapa. Itu sudah termasuk belajar menghitungan. Untuk belajar membaca, mungkin kalau anak-anak lagi makan snack, di snacknya kan pasti ada tulisan nama-nama. Nama-nama jajannya itu ya. Ya Kan agak seru. Pokoknya yang menyenangkan dan berkesan bermain gitu, gak boleh yang terlalu serius gitu. Gimana pendapat orang tua mengenai belajar dari rumah ini? Orang tua kan banyak yang gaptek ya, terutama di desa, banyak yang nggak punya WhatsApp, beberapa ada yang nggak punya WhatsApp. Jadi kadang mereka tuh bingung gimana mau mengikuti pelajaran setiap harinya gitu. Jadi solusi mereka tuh gabung sama tetangganya yang sama-sama siswa dari sama TK. Siswanya situ juga ya. Iya. Oke, cuma itu aja yang mungkin dapat saya tanyakan buat Mbak Vira, dan terima kasih atas infonya. Selamat malam, sekarang saya dengan Mbak Meta, salah satu pegawai di Puskesmas Taman. Saya ingin menanya beberapa pertanyaan seputar COVID-19 ini maksud saya. Oke, yang pertama, Mbak Meta udah berapa lama kerja di sini? Saya kurang lebih 6 tahun kerja di sini. 6 tahun. Terus ada keluh kesah mungkin selama 6 tahun di sini itu gimana? Oh, pastinya ada. Oke, banyakan keluhnya apa banyakan kesahnya di sini? Imbang lah. Gitu ya. Masuk pertanyaan kedua, itu jumlah pasien selama masa pandemi itu gimana di sini, Mbak Puskesmas? Untuk jumlah pasien selama masa pandemi ini kita membatasi untuk pelayanan di siang, sore, sama malamnya. Kalau untuk paginya juga kita batasi sekitar 150 pasien. 150 pasien. Kalau Iya. siang? Kalau siang sama sore dan malam kita cuma melayani untuk keadaannya yang darurat. Oh, gitu aja. Iya. Pertanyaan ketiga, itu bagaimana cara Puskesmas Taman ini dalam menanggulangi COVID-19 ini? Untuk mencegah atau menanggulangi COVID-19 ini, kami dari Puskesmas Taman itu memiliki tim untuk tracing. Tracing itu di mana sosialisasi ke rumah warga-warga. Jadi kita ada 23 desa untuk satu Puskesmas Taman ini. Kemudian kita melakukan tracing ke rumah warga buat memberikan edukasi dan cara penanganan, misalkan untuk cuci tangan, social distancing, dan lain sebagainya. Oke. Terus pernah nggak ada salah satu warga yang ODP atau PDP atau positif itu berobat ke sini gitu? Kalau masalah itu sih kita sering menjumpai juga. Dan untuk resep yang diberikan dari dokternya itu pasti ada tandanya. Jadi misalkan kalau pasien itu sedang berobat, kemudian resepnya itu diberikan tanda ODP, PDP atau positif.
Oh, terus gitu mbaknya kalau ngasihkan obatnya itu gimana pakai? Ya kita tetap aja kasihkan dengan apa ya, ya udahlah Keamanan gitu ya ya. hati-hati gitu. Oh, Terus kemudian ya resepnya kita ganti, tapi kita semprot-semprot dulu gitu pakai alkohol. terus selanjutnya itu adakah poli khusus selama masa pandemi itu di Puskesmas Taman ini? Untuk biasanya sebelum pandemi itu polinya mungkin ada poli umum sama untuk poli lansia. Oh. Tapi di masa pandemi ini kita khususkan untuk poli ISPA. Poli ISPA itu di ruangan terbuka. Biasanya poli yang lain itu ada di gedung B, itu ruangannya tertutup. Oh, betul. Terus Sekarang kalau kita bikin ruangan terbuka, jadi untuk ventilasi itu lebih bagus. Nggak ada udara yang apa ya, biasanya buat kata-kata mulek gitu. Oh. Jadi bisa Jadi bergantian. bisa, jadi agak lebih seger gitu ya. Jadi udaranya juga keluar masuknya tuh sudah ada. Selanjutnya kan ketika ada pasien kesini gitu, terus bagaimana cara puskesmas ini tahu kalau pasien itu positif atau enggak gitu, gimana? Apakah dengan cek suhu atau lain-lain gitu? Untuk gejalanya kan pasti ada, diantaranya tuh panas tinggi, batuk atau sebagainya. Nanti kalau misalkan pasien itu dinyatakan oh ini gejala-gejalanya sesuai sama COVID gitu, jadi kita langsung melakukan tes rapid, kemudian ditunggu 15 menit dan hasilnya positif, maka pasien itu keesokan harinya akan diisolasi atau melakukan tes swab gitu. Oh gitu. Itu isolasinya di puskesmas ini juga langsung di sini? Kalau atau? isolasi kita ada dua macam. Itu pasiennya kalau misalkan dengan gejala, kita langsung rujuk atau kirim pasien itu ke rumah sakit. Rujukan. Ya, rumah sakit rujukan. Terus kemudian kalau misalkan pasien itu tidak mengalami gejala tapi untuk tes rapidnya itu dinyatakan positif, bisa di isolasi mandiri atau isolasi. Sekarang Sidoarjo itu punya tempat isolasi dengan orang itu di MPP. Oh gitu. Itu Lingkar Timur sana. Oh jauh ya. Nah, itu adakah pelayanan yang berbeda gitu untuk pasien yang positif sama pasien yang umum biasa gitu di sini? Kalau sementara ini kita kan puskesmas cuma melayani pasien-pasien seperti itu, antara positif sama enggak positifnya kan kita juga belum tahu sebelum dilakukan tes rapid. Jadi kita ya tetap aja pakai APD yang lengkap gitulah, mulai dari face shield, masker sampai baju-baju yang digunakan. Untuk saya sih khususnya di ruangan jadi nggak pakai gitu, khususnya pakai masker aja sih. Sebetulnya pakai handscoon cuma enggak. Kadang kalau pasiennya rame juga tetap pakai face shield, masker, handscoon dan baju-baju khusus gitu. Pernah nggak ada orang gerumbel-gerumbel di situ buat ngambil obat sini? Kalau misalkan pasien buat ngambil obat pastinya banyak, tapi kita punya security yang selalu mengingatkan. Jadi untuk physical distancing itu selalu ada. Itu bagaimana pendapat Mbak mengenai PSBB yang pernah dilakukan oleh pemerintah Surabaya dan sekitarnya, itu gimana menurut Mbak? Kalau menurut saya sih PSBB yang sudah dilakukan itu sudah bagus, karena buktinya sekarang dilakukannya new normal itu juga peningkatan pasien positif PDP atau ODP juga semakin pesat. Oh gitu. Jadi kita untuk menanggulangi penularan itu ya salah satunya PSBB itu. Oh gitu. Terus kan ini mau diadakan lagi, dengar PSBB itu mau diadakan lagi. Itu menurut Mbak setuju apa enggak? Kalau menurut saya sih setuju aja, karena kita pantau aja setelah terjadinya new normal ini kan terlalu tinggi juga gitu. Yang positif. Iya, yang positif. Jadi untuk PSBB selanjutnya nggak apa-apa sih menurut saya, untuk menstabilkan jumlah pasien atau menurunkan jumlah yang positif. Pertanyaan terakhir Mbak, itu selama masa pandemi itu apa saran Mbak buat masyarakat yang ada di sekitar puskesmas ini? Kalau menurut saya untuk masyarakat yang ada di sekitar sini, yang pertama kita pasti selalu untuk menjaga kebersihan mulai dari lingkungan dan diri sendiri. Kemudian tetap physical distancing,
vitamin yang cukup, makan yang cukup, jangan sampai kelelahan. Kalau ada gejala-gejala maupun panas batuk pilek, segera hubungi dokter atau segera melakukan pemeriksaan ke pusat kesehatan masyarakat yang terdekat. Oh, kita aja. Oke, Mbak, terima kasih atas wawancara yang telah dilakukan ini. Ya, terima kasih. Oke. Semoga bermanfaat ya, Mas. Iya. Oke, jadi itu tadi adalah hasil dari wawancara saya kepada seorang guru dan salah satu pegawai di puskesmas. Jadi intinya itu kita harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus ketika keluar rumah juga selalu gunakan masker, dan kalau umpamanya ada gejala atau tanda-tanda mengenai virus corona ini segera lapor ke rumah sakit atau apa untuk dilakukan rapid test. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata atau apa, saya mohon maaf. Oke, terima kasih.